Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Cica Anissa menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, tampaknya sidang kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa yang digelar hari ini kian seru. Banyak sekali informasi atau fakta-fakta baru yang terungkap dan dihadirkan kepada publik. Mulai dari diduga bahwa Teddy Minahasa sempat melihat pabrik sabu di Taiwan, bahkan juga ada istilah buy one get one, ataukah mengenai informasi atau pengakuan Linda bahwa ia adalah istri siri dari Teddy Minahasa, dan juga fakta-fakta lainnya pemirsa. Bahkan hari ini juga saksi ahli meringankan dihadirkan untuk Teddy Minahasa, diantaranya adalah Reza Indragiri. Nanti kita akan melihat sebenarnya benarkah bahwa WhatsApp atau percakapan antara Teddy Minahasa dan juga Dodi memang tidak ada unsur untuk memerintah untuk mengganti narkoba dengan tawas pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tapi informasi lainnya juga saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya ratusan aktivis dan kita ke informasi lain pemirsa, seorang anggota TNI Divisi 3 Kostrat ditebas seorang warga di Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, pukuli anggota TNI saat ikut rombongan pengantin, seorang pemuda asal Garut, Jawa Barat diamankan polisi. Pemirsa, aparat kepolisian Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat mengamankan seorang pria inisial KH dari kawasan tempat tinggalnya pemirsa di Kemayoran pada Rabu malam. Pelaku diamankan. Pemirsa, penemuan tas koper berisi potongan tubuh manusia tanpa kepala dan kedua kaki berjenis kelamin. Langsung saja saya akan bertanya dengan Ibtu Desi Triana, Kasih Humas Polres Bogor. Selamat malam, di mana aksi penggerebekan narkoba ini berlangsung dramatis di sebuah pelabuhan kapal ikan di Anambas sesaat lagi. Pemirsa, seorang wanita bernama Anastasia Pretia Amanda melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan pemirsa, sejoli asal Garut, Jawa Barat nekat melakukan aborsi pada janin berusia 6 bulan di dalam kandungan dengan cara menenggak obat keras. Sang bayi yang tewas kemudian diserahkan ke pemirsa. Aksi penggerebekan narkoba ini berlangsung dramatis, tepatnya di sebuah pelabuhan kapal ikan di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Dari penggerebekan, polisi berhasil menangkap seorang pengedar dan seorang pengguna narkoba serta mengamankan lebih dari 8 gram sabu serta lebih dari 3 juta uang hasil penjualan. Ke informasi selanjutnya, hari ini persidangan kasus narkoba dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Ya pemirsa, yang Anda saksikan tadi adalah sebagian dari bahasan saya yang akan saya hadirkan sesaat lagi pemirsa. Selain saksi ahli meringankan, pernyataan mengenai WhatsApp yang nanti akan dilihat sebagai ada niatan jahat atau tidak. Selain itu juga informasi lainnya akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, mulai dari diketahui bahwa Linda merupakan istri siri dari Teddy Minahasa, ataukah juga mengenai dugaan bahwa Teddy Minahasa sempat ke pabrik sabu di Taiwan. Sesaat lagi. Itulah kronologi awal mulai dari penangkapan yang kecil, pengungkapan yang kecil pemirsa, kemudian makin besar, ditelusuri makin besar, ada keterlibatan aparat di sana, hingga kemudian keterlibatan oleh sang jenderal Teddy Minahasa. Persidangan memang masih berlangsung pemirsa, tapi memang persidangan ini semakin seru ketika banyak sekali informasi baru yang terungkap. Mulai dari bahwa ternyata Mami Linda yang sempat disebut sebagai cepu tadi mengaku sebagai istri siri dari Teddy Minahasa. Bahkan juga dikatakan bahwa Teddy Minahasa sempat ke Taiwan untuk melihat langsung pabrik sabu dan juga informasi lainnya. Untuk hari ini sendiri agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi ahli meringankan, yakni adalah dari Teddy Minahasa. Nanti akan dilihat sebenarnya percakapan antara Teddy Minahasa dan Dodi sebenarnya ada niatan jahat atau tidak. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Mas Aristo sebagai pakar ahli meringankan yang tadi ditanya-tanya selama 3 jam di persidangan. Mas Reza Indragiri selamatkan poin-poin ini menarik, nanti kita akan bahas satu persatu. Mengenai perintah tadi kita sudah bahas, sesaat lagi mengenai penjebakan pemirsa. Bahkan juga saya akan hadirkan percakapan atau kumpulan percakapan dari ayah dari AKBP Dodi mengenai rekayasa kasus ini juga ada sesaat lagi. Iya baik, sebelum kita nanti akan bertanya mengenai penyidikan, maksudnya penjebakan, mungkin kita akan lihat tadi Anda sudah saksikan bahwa ada ajakan untuk
ikut gerbong saya deh gitu, nanti akan diamankan karena saya punya biaya, bahkan juga ngurusin Dodi ya seperti itu. Mungkin saya tanya dulu deh kepada Pak Ito. Pak Ito, kalau pemirsa makin dalam kasus ini diungkap, makin gelap, makin kelam dunia penyidikan kasus narkoba, bahkan peredaran kasus narkoba. Ini juga melukai hati masyarakat, kalaulah memang fakta ini benar. Saya tanya kepada Pak Ito, apalagi Pak Ito ada istilah buy one get one, 1 ton lewat, 1 ton ditangkap. Apapun keterangan dari tersangka itu, Mas Reza melihat dari karir ya sebagai institusi, di institusi objektif Polri. kan? Objektif memang. Sekarang saya ke Mas Aristo terakhir, ini merupakan formalitas tidak kepada substansi maksimum itu 20 tahun seumur hidup itu. Ditambah lagi jangan lupa ada variabel Mas 20 Aristo, seumur hidup atau mati. kita tunggu nanti bagaimana tuntutannya. Mas Aristo terima kasih, Mas Reza terima kasih. Akhirnya sudah jelas ya posisi Mas Reza. Bahkan juga Pak Ito terima kasih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa tak terbukti bersalah dalam kasus tragedi Kanjuruhan, mantan Ke informasi selanjutnya, aktris senior Nani Wijaya tutup usia di usia... Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.